Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Camat Binangun selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Binangun, kepada Sekretaris dan juga anggota Panwas Kecamatan Binangun yang kami hormati, pada Bapak Kepala Desa Alangaba, Bapak Pemilik Desa yang kami hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Alangaba yang kami hormati, dan segenap hadirin tamu undangan, bakal calon perangkat Desa Alangaba yang kami hormati dan yang kami cintai. Yang pertama dan utama, marilah saya mengajak pada diri sendiri dan panjenengan semuanya untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih bisa diberi kenikmatan, nikmat sehat dan juga nikmat sempat bisa berkumpul bersilaturahmi dalam agenda penelitian berkas persyaratan bakal calon perangkat desa pada tahap 1 Desa Alangaba Kecamatan Binangun. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara, mari kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita sedang untuk menundukkan kepala seraya berdoa demi kelancaran kegiatan pada hari ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azimi. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, dengan penuh kerendahan hati kami menundukkan kepala di hadapan memohon rahmat dan ridho-Mu atas segala niat dan usaha kami pada hari ini. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini
penelitian berkas persyaratan bakal calon perangkat desa-desa Anambra. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami keikhlasan. Berikan kepada kami keutamaan untuk melaksanakan tugas ini dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat dan kemudahan-Mu bagi proses ini. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah dan konflik. Satukan hati dan pikiran kami dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan. Ya Allah, jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, mohon perbaikilah dengan kasih sayang-Mu. Jika ada kesalahan dalam niat dan langkah kami, mohon ampunilah dengan kemurahan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Anambra, pada yang terhormat Bapak Nur Ridwan SPTI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Camat Binangun selaku Ketua Panwas Kecamatan Binangun, yang kami hormati Sekretaris dan anggota Panwas Kecamatan Binangun, yang kami hormati Bapak Pemimpin selaku Kepala Desa Anambra, yang kami hormati pula perangkat desa Anambra sebagai jalannya, dan yang kami hormati kepada Ketua Tim Bergerak PKK Desa Anambra, dan yang kami hormati kepada rekan-rekan panitia pengangkatan perangkat desa-desa Anambra, serta hadirin undangan dari peserta bakal calon perangkat desa-desa Anambra. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat bisa berkumpul di gedung olahraga Desa Anambra dalam tahap penelitian berkas persyaratan bakal calon perangkat desa tahap 1 sesuai jadwal yang sebelumnya. Saya mengucapkan selamat datang kepada tim pengawas dari Kecamatan Binangun dan bakal calon perangkat desa Anambra di Desa Anambra. Alhamdulillah untuk tempatnya mohon maaf ini karena masih dalam tahap pembangunan. Jadi dari panitia mengucapkan permohonan maaf ini karena ini baru tahap pembangunan. Jadi tapi di sini ada pemandangan 4 dimensi gitu. Tapi tanpa ada di sebelah selatan wallpaper asli. Terima kasih dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki tahapan penelitian tahap 1 sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Panwas. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya untuk antusiasme pendaftar di perangkat desa Anambra sebelum sosialisasi pun sudah banyak yang bertanya-tanya, baik ke saya maupun ke teman-teman yang ada di sini. Bahkan sebelum sosialisasi pun sudah ada yang sempat membuat surat kesehatan di RSUD. Ya betul, ini benar-benar ada di sini. Kemudian untuk pendaftar sebelum pendaftar itu kita sudah melakukan sosialisasi ke berbagai sosial media baik offline maupun online. Terus kita juga sudah menyampaikan ke masyarakat. Kemudian untuk pendaftar, alhamdulillah kita untuk Desa Anambra dari informasi ini ada pendaftar sejumlah 83
Dari kasih kesejahteraan 34, kasih pelayanan 22, kadus 1 16, dan kadus 2 yang kasih pelayanan 34, kasih kesejahteraan 22, dan kadus 1 16, dan kadus 2 11. Jumlah total 83. Dari jumlah total ini Bapak ada dari berbagai macam desa, ada 29 desa ya, untuk mappingnya 29 desa dan 8 kecamatan serta 2 kabupaten yang sudah mendaftar. Yang terjauh itu dari Maluku, bahkan ada yang berasal dari luar Jawa, ada yang dari Sumatera, tapi itu karena akta kelahirannya mereka pasangan dari Indonesia. Ya, mohon izin itu intermezzo. Kemudian untuk pendaftaran Bapak, kita juga memberikan pelayanan insya pelayanan kita sudah pelayanan terbaik. Kita memberikan pelayanan yang tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan, walaupun mereka dari luar alam apapun, tetap kita sama. Kita sama memberikan pelayanan yang sama untuk warga luar desa alam apapun. Kita memberikan pelayanan sama, tidak ada yang kita beda-bedakan Bapak. Kemudian untuk hari mohon maaf kesalahan teknis. Terima kasih, saya lanjutkan. Tadi kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik dari kami dan tidak membeda-bedakan untuk semua peserta kapal selam yang ada di sini. Kita juga memberikan pelayanan yang sama, termasuk ketika untuk kehadiran pada hari ini. Kemarin kita juga sudah memberikan informasi untuk mengingatkan untuk hadir di Balai Desa Alanaba sesuai jadwal, dan alhamdulillah nanti sudah berdatangan sekitar jam 7 sudah pada datang. Kemudian untuk yang lain-lainnya nanti mungkin ada sedikit pengarahan dari panos karena waktunya ini juga terbatas, dan untuk pengecekan berkas tahap satu ini nanti disampaikan diarahkan oleh panos. Untuk teman-teman insya Allah sudah membawa alat tulis semuanya nih. Iya. Terima kasih. Mungkin itu saja Bapak dari saya, dan semuanya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan arahan dari Camat Binangun selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Binangun kepada yang terhormat Bapak Agus Santoso SSFPR MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman anggota panitia pengawas tingkat Kecamatan Binangun, para kades yang kami hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Alanaba yang kami hormati, Ketua Panitia beserta jajaran anggotanya yang kami banggakan, para bakal calon perangkat desa Alanaba, 4 formasi kasih pelayanan, kasih kesejahteraan, kepala dusun 1 dan kepala dusun 2, jumlah 83, masih kurang berapa? Kursinya mau pas ya, coba dicek kursi sing kosong, tengok kanan kiri belakang depan. Ada keterangan, ada WA, ada informasi izin gitu. Berapa Mas? Ada yang kosong? Kadus 1 3
3. Kasih kesejahteraan. Ini kasih pelayanan depan juga masih 01. Iya, begitu. Ada 10. Suku ini masih punya, tidak? 12. Duh, kalau ada teman 12. Ya, 12. Tidak ada informasi satu pun, Pak Ketua. Ada. Mohon izin untuk bakal salon dari Bapak 3 yang kami undang, ada beberapa yang berhalangan hadir. Ya, Yang satu ada yang diwakili, terus ini nggak apa-apa, atau hadir atau wakil. ada beberapa yang sudah mengundurkan diri. Mohon izin Bapak. Berapa orang? Ada yang sudah konfirmasi 5 orang mundur. Iya. Ya. Berarti yang ada konfirmasi 5 orang. Berarti yang masih tekad tanpa keterangan berapa? 6, 7. 1, 2 kali anggap aja hadir, kalau diwakili hadir. Berarti 6 ya. Ya, terima kasih. Infonya sama-sama dicatat di WA lagi, di Japri. Ya. Baik, semuanya yang kami hormati, baik anggota panitia pengawas dan juga panitia tingkat desa dan semuanya hadir. Kalau tadi Mas Ridwan selaku ketua panitia menyampaikan mungkin ada arahan sedikit dari Pak Mas, arahannya banget. Dikeluarkan kertas sama bolpen. Ada yang nggak bawa kertas, ada yang nggak bawa bolpen. Yang nggak bawa bolpen ngacung biar dibantu panitia sama kertas. Yang ngacung, yang nggak bawa ngacung. Ngacung bukan tangannya dua-duanya ke atas, ngacung. Nggak usah malu-malu. Sudah siap? Itu dibantu yang nggak ada. Udah, jangan di situ aja, jangan di situ. Jangan kemana-mana. Sebelum gue santai. Nanti namanya perangkat desa, nanti kalau sudah jadi kita biasakan. Perangkat desa juga sipil ya, bukan militer. Kalau militer senjatanya bedil, tapi kalau sipil senjatanya bolpen. Ya, pakai belakang nggak ada tulis. Lagi siap ya? Nah, kalau siap semua perhatikan ke depan. Tidak ada yang cengenges, tidak ada ngobrol. Pasang telinga, pasang mata, alat tulisnya disiapkan. Ditulis semua ya. Nanti saya setelah arahan mau tak tanya secara acak tulisannya yang saya arahkan tulis apa tidak. Yang pertama, setiap kegiatan supaya tepat waktu. Setiap kegiatan supaya tepat waktu. Terima kasih bagi yang sudah hadir tepat waktu, ada yang jam 7 di sini. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kita biasakan kurang kerja itu dimulai dari disiplin. Niatnya disiplin, kerjanya juga semangat, konsisten. Tapi urung-urung kurang disiplin ya leda-leda nantinya berjalan ini. Karena kalau bekerja sebagai perangkat desa, sebagai
ASN juga, kami juga semuanya tidak hanya dibutuhkan wong sing pinter, cerdas, gak cukup. Yang penting adalah konsisten, tekun, jujur, itu yang penting. Banyak wong pinter, wong cerdas, tapi banyak juga yang keblinger juga. Makanya nanti kita laksanakan tes, tapi juga ada pembinaan dari saya untuk pembinaan kedisiplinan. Saya tanamkan di pertemuan pertama ini. Nanti ke depan saya nggak ngomong-ngomong lagi. Jelas ya? Yang pertama disiplin tepat waktu. Setiap tahapan, mau tahapan ujian praktek, ujian tertulis, tidak ada perpanjangan waktu bagi yang peserta yang terlambat. Apalagi ujian tertulis tidak ada itu. Terlambat diantisipasi. Rumah saya di Kroya. Saya perjalanan dari Kroya ke titik ujian sekian menit. Pagi bangun, mandi sekian menit, sarapan sekian menit, dandan pakai baju sekian menit, manasi motor sekian menit, perjalanan sekian menit, sampai di lokasi jam sekian. Itu dipersiapkan. Jangan dipres. Kita tidak tahu situasi jalan, lagi rame, lagi padat, lagi melewati pasar-pasar titik keramaian, itu diantisipasi. Itu yang pertama, tepat waktu. Jadi sekali lagi tidak ada tambahan waktu bagi yang nanti pas ujian terlambat. Kita belajar dari stasiun, jangan mau lupa sepur. Ya, ada sepur, ulur waktunya ada kan. Sepur melaku terus tinggal teman. Mau teriak kayak apa, melaku sepur. Kemudian yang kedua, moto kami baik panitia pengawas maupun panitia penyelenggara adalah bersih tanpa titipan. Bersih tanpa titipan. Dengan di depan saya ini semuanya adalah orang-orang pinter yang berkualitas, pasti sudah berpikir bersih tanpa titipan seperti apa. Bersih yang benar-benar kita laksanakan sebersih-bersihnya. Tidak ada jual beli jabatan. Tulis, tidak ada suap-suapan, tidak ada titip-titipan, tidak ada pesanan-pesanan, tidak ada lobby-lobbyan. Memang tidak ada lobby-lobbyan, tidak ada suap, tidak ada jual beli jabatan, tapi sing bayari orang lain bukan saya. Pada baik. Mau keluarga, mau saudara, mau teman, mau pakai tangan besi pun itu sama saja. Berarti tangan besi ya. Orang yang lebih berkuasa, yang lebih berwenang bisa menekan camatnya, bisa menekan panitianya supaya bisa masuk, itu yang namanya tangan besi. Masih berkaitan dengan moto, saya sampaikan tidak ada yang bermain-main kaitan dengan tahapan pengisian perangkat. Kalau ada yang main-main, nanti tak mainkan. Jelas ya? Artinya apa? Dimainkan, ya mungkin tak gantung atau Allah boleh kerangkeng sisa. Daripada nanti kita panitia dan pengawas yang jadi semuanya namanya jelek ya, korbankan 1-2 orang, masalah. Ingat, tahapan pengisian perangkat sangat rawan, sangat sensitif. Sekarang aja masih bisa santai, masih akrab satu dengan yang lain.
Mbak, Mas, jenengan asli mana? Masih akrab. Nanti kalau sudah mendekati, apalagi sudah ada yang jadi tidak jadi, sudah lari-lari kekurangan, salah dan sebagainya. Saya katakan di pertama pertemuan ini ya, supaya jenengan itu lebih mantap dalam mengikuti tahapan, dalam mengikuti ujian. Tidak ada keraguan-raguan. Ini juga tak sampaikan. Artinya apa? Kami juga punya, ya Mas cepat Mas juga ada yang telat. Kami juga punya tanggung jawab. Kami punya tanggung jawab. Tolong ini dicamkan baik-baik. Termasuk ditulis. Termasuk jangan ada yang coba-coba dari peserta maupun pihak manapun untuk melobi camate, menekan camate, melobi panitia, melobi Pak Kades. Pak Kades ini sih dipikir pirang-pirang ditambahi pikiran. Kabeh warga, kabeh jalur turun, mumpet Kades. Jelas ya? Jangan ada lobby-lobby, jangan ada mendekati. Pak, kami hanya pengen silaturahmi, pengen ketemu dalamnya Pak Camat, ketemu dalam rangka apa? Nggak usah kaitan dengan pengisian perangkat, ada panitianya, konsultasi ke panitia. Ini kaitan dengan berkas seperti ini. Kami kurang puas kalau konsultasi dengan panitia, lebih puas dengan panwas. Nanti kalau ada kekurangan, ada hal yang kesulitan panitia, tetap larinya ke saya, ke panitia dulu. Bukan berarti saya tidak mau disilaturahmi, bukan berarti itu. Ya. Dalam rangka apa dulu? Boleh diumai camat, itu seperti mau umai camat, orang usah ngerti, orang usah pengen ngerti. Panitia rasa disidono. Itu kalau menghadap saya nanti. Tidak ada ya yang nyari-nyari. Kenapa tak sampaikan seperti ini? Karena sudah ada dari 5 desa ini yang berusaha melobi saya. Jalurnya macam-macam jalurnya. Lewat samping kanan, samping kiri, ngarep buri, dhuwur sih teman-teman. Tak sampaikan betul miril. Makanya tak wanti-wanti supaya apa? Jangan ada lagi. Aku tadi khawatir daerah nang omah ya nemoni ini itu ujung-ujungnya. Nah, muter ujung-ujungnya. Nah, pas. Padahal ya saya nggak bisa. Kepengen lulus ya sinau. Dungo senakah, terus kuncinya kuit kok. Saya nggak akan. Semua peserta ini banyak, 257 peserta yang diambil hanya 13 formasi di 5 desa ini. Masuk Alam ini jumlahnya 83 yang diambil hanya 4. Kita aja adu kemampuan. Ya ada itu kondisi-kondisi dikondisikan seperti ini ada. Coba berpikir kalau bisa kita kondisikan dengan masuk dengan cara tidak benar, ya, dengan masuk dengan cara tidak benar, cara nyogok, ya, melobi atau unsur kedekatan, titipan, jual beli, ukur dari perangkat desa kurang berkah. Apalagi nanti ya mungkin ada yang punya keluarga ya, suami, istri, anak yang hari diberikan makan dengan hasil dari proses yang tidak benar. Tega memberi makan keluarga setiap hari dicekoki anaknya dengan hasil yang kurang berkah, proses yang tidak benar. Kita berpikir ke sana. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena saya dari dulu tidak ada namanya senang dengan lobby-lobby unsur kedekatan dan sebagainya. Tidak ada. Kita mengalir saja proses.
Saya jadi ASN juga nggak bayar, saya jadi camat juga nggak bayar, gratis, nggak ada. Semua itu sudah ada yang mengatur di atas. Ingat ini 83 yang jadi 4. Ya mungkin yang 4 ini memang rencana yang kuasa itu posisi mukasih, posisi mukatus. Yang lain pasti lebih banyak yang tidak jadi. Mungkin yang kuasa itu juga punya tempat yang lebih baik untuk jenengan. Percaya saja. Yang penting jenengan jangan kendor, tetap berusaha. Mungkin tidak di sini tempatnya, tidak di kampus tempatnya, mungkin tempatnya di tempat lain bekerja. Kita berpikir positif saja. Jadi semua itu sudah ada yang atur. Mau dusun kayak apapun, tapi kalau memang itu belum rezekinya ya jangan dipaksakan. Rezeki itu tidak akan bertukar, tidak bakal bertukar rezeki. Ini sedikit mengatur jenengan. Jadi sekali lagi kaitan dengan moto kami ya, bersih tanpa titipan. Ini panitia pengawas dan panitia sudah disumpah. Mungkin jenengan sudah viral lewat video, lewat TikTok dan sebagainya. Itu sumpah juga baik-baik. Kok supaya panasnya serius kemarin di panas ini serius ya? Panitia juga serius kok ini. Ono videonya loh. Yang orang serius itu kelihatan. Mungkin malu ngadep ngomong mulut itu sing buka tapi lalu suaranya kan bisa. Sudah tak sumpah ini ada tanda fakta integritas juga ada. Silakan dilihat itu benarnya ada semua. Saya nggak main-main dengan pengisian fakta. Karena apa? Ini menunjukkan kinerja kita, menunjukkan keseriusan kita. Kalau sampai terjadi cacat di tahapan viral, angel dan naik, mau dibeli tebus dengan uang apapun, itu akan ingat sampai seumur umur sampai apapun. Ya, apalagi prosesnya nggak benar, wah dia tidak di perangkat kira benar prosesnya. Itu akan menurut, apalagi perangkat desa itu usianya sampai 60 tahun itu sampai 60 tahun itu dirasai masyarakat terus. Mau seperti itu tidak kan? Mau gagah banget perangkat desa, tapi gagah bagi LTDT bagi masyarakat mungkin dia kurang benar prosesnya. Masyarakat itu sekarang sudah sangat cerdas, sudah tahu ini curang, ini tidak curang, sudah tahu masyarakat. Wong senilainya jumplang banget, yo ketok banget. Nek ora jomplang banget, nilainya bermain cantik, ya tetap kewenangan banget. Kenapa sampaikan seperti kewenangan? Contohnya mencuri poin, bisa mencuri poin. Tahu mencuri poin? Mencuri poin itu tidak harus mendapatkan kunci sampai 80-90 kunci jawaban tidak. Kalau kunci jawabannya 80-90 nilainya buruk banget tuh. Itu kurang cerdas sih caranya. Kecurangan itu kurang cerdas. Tapi yang mencuri poin itu yang hanya mendapatkan kunci jawaban misalnya hanya 10 nomor aja, 10 nomor aja atau 15 nomor aja, itu sudah lebih unggul dari teman yang lain. Bisa itu dengan cara seperti itu. Entah itu jawaban ataupun ujian tertulis, atau bermain di kunci jawaban, pola jawabannya A, E, B, C, terus kembali lagi A lagi, polanya terus bisa dimainkan sama tim perumus itu, kunci seperti itu. Tapi untuk saat ini tidak bisa, ya, karena saya awas ketat ke depan. Ya, ini saya cerita kaitan dengan jalan-jalan tikus yang selama ini dimainkan, termasuk ketika mengumpulkan jawaban dari peserta, ada panitia atau panwas yang kepek-kepek mengumpulkan lembar jawaban, ternyata mengganti jawabannya itu, jawaban yang diganti jawaban yang dari jalan panitia. Ada yang seperti itu.
Ada yang pura-pura kamar mandi, pura-pura ke toilet, pura-pura apa ke belakang, jatuhin kertas lintingan kecil di pot kembang atau di mana. Ada yang seperti itu. Kalau lintingan cilik yang misal goreng tiba, goreng tiwang, jebule ibu. Jadi ini tak sampaikan, saya sudah ya sedikit banyak hafal pola-pola cara-cara seperti itu. Ada yang bermain lewat internet juga bisa lewat internet. Ngetik begini, nanti jalan keluar kunci jawabannya, keluar soalnya, diakses yang bersangkutan di mana buka handphone atau bisa, seperti itu. Jadi jangan ada yang coba-coba bermain-main. Ini ranahnya sudah ranah hukum. Kalau sampai terjadi ranah hukum, contohnya sudah banyak. Orang usah main-main. Saya selama tugas di sini sebagai ketua Panwas, sebagai di wilayah tidak hanya desa Alangamba saja, tapi 17 desa. Saya berusaha dan lagi memperbaiki apa yang masih sekiranya kurang pas. Keluhan dari masyarakat, masukan dari masyarakat, semuanya masuk ke saya, termasuk kaitan dengan tahapan pengisian perangkat desa, masuk ke telinga saya. Wah ini tolong ini Pak, ini Pak, gini, ada celah ini, masuk ke telinga saya. Jadi semua masukan baik, semua masukan bagus untuk saya lebih memperketat lagi. Tak sampaikan semuanya, jangan ada yang berusaha bermain curang. Karena kalau bermain curang, ya rugi sendiri, ya percuma juga. Ujung-ujungnya apa sih? Siapa sih yang tidak goyang melihat godong abang dan meja sak bengkak ya godong abang? Siapa sih yang orang goyang? Oh iya, aku lagi butuh ini, butuh pengen beli mobil Pajero, beli motor, beli ini. Siapa sih yang orang handphone itu pengen apik? Goyang. Mungkin ada dari Panwas, panitia atau pihak lain punya kebutuhan. Saya lagi butuh ini. Coba semuanya perhatian ke sini, tetap ke saya. Perhatian semua tetap ke saya. Jangan tengok-tengok ya. Jangan tengok-tengok, semua perhatian ke saya. Saya ngomong serius ini, saya nggak main-main. Sekali lagi, jangan ada yang coba-coba bermain curang. Saya tidak peduli siapapun, mau Panwas pun, mau panitia, mau peserta, mau pihak lain. Nanti depan tak sampai, tak gantung. Saya nggak main-main. Ini termasuk penilaian kinerja Panwas dan panitia. Nanti dampaknya kalau sampai terjadi kecurangan dan viral, itu sudah kemana-mana, sudah susah dan aneh. Termasuk saya juga dipanggil tugasnya Panwas. Pengawasannya bagaimana? Kalau misalnya bocor dan sebagainya. Jadi 83 ini yang hadir ini saya wanti-wanti. Kemarin 4 desa sudah saya tekankan hal yang sama. Bukan hanya 83 ini, tapi semuanya sama. Desa Binangun, Jepara Wetan, Sidaurep, Sidayu, semuanya sama. Sudah saya tekankan. Semuanya sama, saya tekankan. Tidak hanya desa Alangamba saja. Tolong yang saya sampaikan ini benar-benar bisa dipatuhi. Kalau sampai ada yang coba-coba, sekali lagi, kalau ada yang coba-coba, sama saja dengan bunuh diri. Silakan kalau mau bunuh diri hanya gara-gara pengisian perangkat. Silakan. Nama baik jenengan
nama baik keluarga, nama baik semuanya dipertaruhkan. Dipertaruhkan. Kalau bunuh diri itu bukan berarti gantung diri, tidak, tapi juga nama baiknya itu dipertaruhkan, dan itu sangat sulit sekali untuk memperbaiki. Mau ditepok begitu berapapun, itu netizen itu lebih gila kan kalau di luar sana. Pembulian lewat media itu lebih ganas. Si bully yang neng ruangan ini sih mungkin bisa, tapi di luar sana yang tidak tahu kronologisnya, tidak tahu ceritanya, ikut-ikut bully. Yang ngaku ditambah seneng, tambah ramai, tambah lebih takeh. Itu kaitan yang kedua. Kemudian ketiga, karena ini sangat rawan, sangat sensitif, semuanya dalam kendali saya pribadi. Bukan saya semata-mata sebagai ketua Panwas, tapi saya pribadi juga ikut mengendalikan semua tahapan. Artinya apa? Termasuk tahapan ini hari ini, penelitian berkas tahap kedua, kemudian penilaian dedikasi prestasi, kemudian ada ujian praktek, ujian tertulis, apalagi ujian tertulis besok yang paling sensitif, paling rawan itu. Saya masuk di tim perumus itu, saya masuk di dalam ruangan, termasuk saya yang menyiapkan bahan dan menyiapkan kunci jawabannya saya. Bukan berarti saya tidak percaya Panwas dan panitia tidak, malah justru saya ingin mengamankan teman-teman semua. Wis panitia ngurusi administrasi dan lain-lain, ngawasi kok, pasang telinga bukan apa-apa kabari saya. Karena apa? Tingkat kerawanan sangat-sangat tinggi. Makanya saya mohon maaf, meskipun saya sudah jadi camat begini, saya tetap turun langsung. Nyusun soal pun di dalam ruangan, saya juga masuk di dalam ruangan. Dan yang menentukan tim perumus nanti disaksikan oleh semua peserta. Kita ambil karena 5 materi, kita ambil masing-masing desa satu-satu orang dari panitia. Seleksi betul. Misalnya panitia mengajukan berapa orang, nanti kita seleksi. Ini gimana ini? Setuju nggak? Nggak setuju Pak. Itu masih ada mampu saudara dengan calon ABC, ganti yang benar-benar bersih netral. Hanya satu orang nanti yang jadi tim perumus. Tapi sekali lagi bahan, materi, ya, termasuk kunci jawabannya juga saya pribadi yang memegang. Ya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, makanya saya ambil alih sendiri. Tapi nanti yang menyusun soal bareng-bareng dalam ruang, ditambah dengan panitia pengawas dan juga dari panitia dan termasuk saya dalam ruangan. Nanti tim perumusnya di karantina, nggak boleh keluar sampai proses selesai. Nanti ada tahapan, jadi nanti saya sampaikan berikutnya. Pokoknya hari ini fokus di penelitian berkas. Kemudian yang berikutnya lagi kaitan dengan persyaratan. Persyaratan hari ini adalah penelitian berkas tahap 1. Nanti akan ada penelitian berkas tahap kedua. Penelitian berkas tahap 1 sudah pasti masih banyak berkas yang belum lengkap. Kami sangat-sangat memaklumi itu. Namun nanti ada penelitian berkas tahap kedua. Ya. Kalau penelitian hari ini berarti batas terakhir melengkapi berkas tanggal berapa katanya? Tanggal 10 hari Kamis apa itu? Kamis apa maksudnya Kamis? Bingung kan? Berarti tanggal 10 hari Kamis ya. Tanggal 10 hari Kamis 10 Juli. Sulit banget. 10 Juli semua hari baik.
baik, semua baik. 10 Juli hari Kamis pukul 15.30 itu terakhir melengkapi berkas. Semua berkas harus sudah masuk di panitia. Ya, yang baru datang langsung cepat duduk. Yang baru jam 9 nih Mas. Jadi hari Kamis tanggal 10 berkas-berkas yang masih kurang harus sudah masuk semuanya. Termasuk berkas yang mungkin ada yang memiliki piagam kejuaraan. Juara 1 tingkat kabupaten, juara 1 tingkat provinsi, juara 1 tingkat pusat. Berarti juara 2, juara 3, juara harapan tidak sah Pak, tidak berlaku, tidak diakui. Bukan tidak diakui, kami mengakui, tapi yang masuk di penilaian sesuai dengan perda adalah yang juara 1. Nah, berkas piagam itu juga sama, dimasukkan juga berkasnya. Artinya ketika penelitian berkas, ketika selesai hari Kamis, selesai tanggal 10, tidak ada lagi berkas-berkas susulan. Tidak ada berkas-berkas susulan. Semuanya harus sudah masuk. Nanti dari panitia untuk bisa secara aktif mengingatkan kepada para bakal calon. Ini sudah hari kedua, ini sudah hari ketiga. Batas waktu melengkapi berkas adalah 6 hari kerja. Berarti hari libur seperti hari Sabtu, Minggu, tanggal merah tidak dihitung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau ini tidak hari libur. Minggu depannya lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Termasuk yang agak butuh waktu agak panjang adalah ketika ngurus surat sehat rohani. Surat sehat rohani diurus di RSUD mana? RSUD Cilacap. Itu yang butuh waktu bisa setengah hari. Itu antrinya juga banyak. Saya paham di antara yang di depan saya ini tidak ada yang bekerja. Ada yang bekerja, ada kesibukan lain dan sebagainya. Silakan diatur waktunya. Pak, saya nggak bisa izin. Saya nggak ada waktu. Saya kalau izin nanti kena sanksi dan sebagainya. Bisa kalau terpaksa sekali nggak bisa hadir, bisa diwakilkan salah satu keluarga. Ada surat kuasa pada yang bersangkutan. Jangan sampai kosong, tidak ada orangnya. Ini kalau tidak ada orangnya, kami juga bingung menyampaikannya, nggak ngerti apa-apa. Seperti hari ini, ada yang tidak hadir, bingung nanti. Seperti yang terlambat tadi datangnya, juga bingung nanti. Saya nggak ini nanti selesai ini terus merasani ngomong di belakang ya, karena ketidaktahuan, karena telat berangkatnya. Tolong ini dipahami semuanya. Ya, karena pertemuan pertama ini sangat-sangat penting. Bok sudah diwanti-wanti sama panitia tepat waktu ya. Jangan main-main sekali lagi, waktu itu merugikan diri sendiri. Mudah-mudahan tidak banyak protes nanti ke panitia dan juga ke Panwas. Kemudian berkas-berkas yang masuk ini yang sampai dengan saat ini adalah masih status jenengan adalah masih bakal calon perangkat desa. Nanti ada sekarang bakal calon, nanti ada statusnya naik menjadi calon perangkat desa. Kalau sudah penelitian tahap kedua. Kalau masih sekarang masih bakal calon. Kalau misalnya ada keraguan-keraguan, ada mungkin diterima di tempat lain atau diterima di pekerjaan lain atau tidak bisa meninggalkan aktivitas, terganggu dan sebagainya, mungkin pertimbangan itu akhirnya bersangkutan mengundurkan diri, boleh berkasnya nanti dikembalikan ke yang bersangkutan dengan tanda terima dari panitia, masih boleh berkasnya dikembalikan. Namun kalau nanti jenengan
sudah ditetapkan sebagai calon, tidak diperbolehkan mengundurkan diri. Pak, tapi saya harus mundur. Ya silakan mundur. Nanti ketika ujian praktek, ujian tertulis tetap diberi nilai dengan nilai 0. Paham ya? Jadi tetap dianggap maju tetap aja. Dan dokumennya ada dokumen milik panitia. Tidak boleh ditarik, nggak boleh. Itu dokumen milik panitia. Dan nanti panitia akan memberi stempel dokumen milik panitia. Tidak boleh ditarik. Jadi ini untuk apa? Jaga ini ada pihak-pihak yang mungkin mempermasalahkan dokumen jaga. Ya, jaga ini dokumen ini juga sangat-sangat penting. Kenapa di stempel juga supaya tidak digunakan untuk kepentingan lain. Saya ingin menarik berkas mau daftar di sana nggak boleh. Ya, kalau mau daftar lagi yang urus berkas dari nol lagi untuk sana, untuk yang wilayah 5 desa ini tidak boleh berkas ditarik-tarik, tidak boleh. Jadi dokumen milik panitia. Ya. Jadi ini bedanya bakal calon dengan calon. Sekarang masih bakal calon, baju tugas rapi seperti ini. Nanti kalau sudah ditetapkan menjadi calon, bajunya hitam putih, atasnya putih, bawahnya gelap. Ya, tidak harus hitam, pokoknya gelap. Itu ya, supaya bisa membedakan antara panitia Panwas dan juga peserta. Ya. Ini saya sampaikan di pertemuan awal pertama ini dengan panjenengan untuk saya berikan penekanan-penekanan. Kemudian yang berikutnya lagi kaitan dengan pembiayaan, bahwa kegiatan ini tidak dipungut biaya apapun, alias gratis. Gratis Pak, berarti segala sesuatunya disiapkan panitia, segala sesuatunya didukung oleh panitia, yang tidak semuanya panitia. Seperti contohnya beli materai untuk kenyataan, untuk surat permohonan itu yang masing-masing. Urus surat sehat rohani di RSUD itu biaya masing-masing. Berarti semuanya dilibatkan panitia, itu sebuah antara panitia. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pendaftarannya tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada biaya administrasi. Setiap tahapan sampai dengan nanti pelantikan itu dilibatkan pada APBDes. Ya, karena tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada biaya apapun selama proses tahapan, berarti panitia juga berwenang untuk menentukan setiap tahapan, artinya seperti kebutuhan konsumsi, seperti snack, minum, makan, tidak salah panitia kalau panitia tidak menyiapkan. Dari panitia nanti kalau nanti tidak ada ya diinformasikan kepada para peserta. Gowo minum dewek-dewek, gowo snack dewek-dewek, gowo roti, gowo lemper, gowo sarapan terserah, gowo siomay, gowo kupat, gowo apa sudah terserah. Ya, karena ini mengingat keterbatasan anggaran. Apalagi ini alam apa itu informasi juga sampai 83 itu biaya cukup besar. Ya, memang tidak nampak biaya, tapi di total itu besar banget. Saya juga ikut merangkai kegiatan kemarin dengan anggaran juga cukup besar. APBDes sangat-sangat terbatas. Ya, kecuali nanti pada saat ujian praktek dan ujian tertulis. Terus ya, terus ya. Kecuali pada saat ujian praktek dan ujian tertulis. Kecuali pada saat ujian praktek dan ujian tertulis itu minumnya disediakan oleh panitia. Minum yang masih bersegel, ya, masih tertutup oleh tutupnya surat segumannya nanti minta ganti. Ya, minum air gelas paling. Ya, karena mengerjakan soal tertulis itu kan stres mudah ya. Pada hari ini Pak, saya izin berapa mau ambil minum di tas saya di luar. Tidak boleh.
Minum nanti tinggal minta panitia. Ya, mau minta minum 1 gelas sudah habis yuk, minta lagi tidak apa-apa. Mau minta gelas sedikit. Ya, tidak boleh bawa minuman dari luar. Ya, maka minumnya harus Sprite ini, harus Platiden ini, harus extra jos ini. Nah, Platiden wadah topnya ternyata isinya banyu. Banyu pesenannya baik. Saya udah bisa baca sih hal seperti itu. Nanti kita netralisir semua, nggak ada itu bawa banyu pakai plastik gitu ke dalam ruangan, itu nggak ada. Semua kita siapa, termasuk bolpen alat tulis. Nanti seragam semua. Nah, saya sekarang sudah menyiapkan bolpen harus direndam tembang gitu ya. Percuma nanti nggak pakai. Ya, kembalikan ke baik kalau ada seperti itu. Nggak usah itu aja. Dulu kalau semua puasa, dulu masih kakek, pengen lulus dengan cara-cara jalan, dengan cara-cara lain. Apalagi cara-cara instan, percuma. Jelas ini ya. Ya, jadi semua kegiatan ya tidak ada biaya alias gratis, termasuk kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan itu kaitan dengan konsumsi dan sebagainya itu dibebankan oleh masing-masing peserta. Silakan bawa. Selera beda-beda, ya, selera beda-beda. Ada kesenangannya dari rata-rata muda-muda, ada siomay, cilok dan lain-lain. Kita kan kalau yang di depan terus selera makannya dan berbeda ya, dengan yang masih muda. Ini kan 20 sampai 22. Ya, itu yang saya sampaikan sekali lagi, tolong bisa dicamkan benar-benar, tolong dicamkan benar-benar, karena kami sudah sangat komitmen untuk kita laksanakan. Wis ora usah dengan cara fokus ke sinau, banyak yang bisa dipelajari, ya, buku-buku latihan itu banyak. Itu ada 5, tidak ada batasan dari panitia, jumlahnya masing-masing materi Pancasila 20 atau 30 tidak ada batasan, itu terserah dari tim perumus nanti buat soalnya. Ya, maka bahasa Indonesia hanya 10 atau 15 ya, terserah dari tim perumus. Waktunya 2 jam. Ini sedang kita persiapkan karena jumlahnya cukup banyak, 257. Nanti kita melaksanakan satu tempat, kita kumpulkan, kita gabung dengan 4 desa yang lain. Kita awasi secara ketat. Dan nanti di pas pelaksanaan juga jangan membuat gerakan-gerakan tambahan yang membuat pengawas curiga. Tengok. Itu ya, disampaikan ya. Jadi sebelum ujian tertulis, sebelum ujian praktek nanti akan ada arahan-arahan lebih lanjut. Yang penting ini berkasnya sekarang dilengkapi. Oh iya, ada satu hal berkaitan dengan legalisir. Legalisir untuk mungkin ada dari peserta ini yang belum legalisir ijazah SD. Ijazah SD yang ada di lingkup Kecamatan Binangun. Ya, mungkin ada dari salah satu peserta, salah 2, salah 3 yang belum legalisir di ijazah SD yang ada di wilayah Kecamatan Binangun. Tolong segera diurus legalisirnya, karena dari kepala-kepala sekolah SD akan ada kegiatan di luar kota. Namun sudah saya hubungi tadi malam dengan Pak Rian dan teman-teman Korbil, itu bisa dilayani ya, karena deadline waktunya juga sangat terbatas. Ya, jadi segera ini bukan hanya yang tadi tak sampaikan rumah sakit umum ngurus ya rohani, tapi juga legalisir apabila ada yang mungkin legalisir ya habis dan sebagainya. Ya, jadi ini tolong segera. Mungkin itu yang saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Saya rasa ini sudah banyak yang tahu informasi-informasi seperti ini, karena ini pasti punya grup, punya teman bagi-bagi tugas ya. Mungkin yang Alangamba, istrinya daftar di Alangamba, suaminya daftar di Binangun, atau
atau gengnya bagi-bagi rata, ada 5 orang geng ya bagi-bagi, jadi saling berbagi informasi seperti itu. Ya, jadi ini saya sebenarnya mengingatkan dan menekankan kepada menyenangkan semuanya, dan ini benar-benar penting. Benar penting karena nanti ini untuk sebagai pedoman langkah kita ke depan. Oke. Cukup mungkin itu yang saya sampaikan. Namun sebelum ada penelitian berkas, saya minta mungkin ada dari para bakal calon yang mungkin mau menanyakan kaitan berkas dan sebagainya, ya mungkin kaitan dengan legalisir atau kaitan dengan kelengkapan yang lain-lain. Kalau tidak ada akte kelahiran, ya, kalau tidak ada akte kelahiran itu ada sesuai dengan perda ini dengan surat keterangan lahir juga bisa. Ya, surat keterangan lahir juga bisa. Ini dikeluarkan oleh desa, ini juga harus dilegalisir. Ya. Ingat, nama juga harus sama, ya, ejaannya sama dan sebagainya. Ini bukan hanya untuk pada saat ini saja, tapi mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain ke depannya, ya, KK, KTP dan sebagainya. Kemudian ini satu lagi saya sampaikan, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ini sebenarnya yang lebih penting lagi adalah untuk para bakal calon sendiri, untuk para calon sendiri, untuk para peserta sendiri. Mengapa saya sampaikan seperti ini? Ya, ini kan yang jadi nanti 4 nih. Jadi 4 dari 83 pesertanya yang jadi 4. Ketika panitia menyampaikan ke peserta, ya, mungkin peserta punya pedoman prinsip yang berbeda dengan panitia dengan awas, tetap ngeyel misalnya. Ya, disampaikan syarat begini, panitia sudah sesuai dengan perda, sesuai dengan aturan, tetap ngeyel misalnya. Terus sekarang dalam tekanan misalnya, panitia meloloskan jenengan. Ya, karena ngeyel tadi itu seperti jasa misalnya harus legalisir dan sebagainya. Ini justru demi keamanan jenengan sendiri. Kita kan tidak tahu nanti yang jadi siapa. Bilalah berkas yang tidak lengkap tadi, yang ngeyel tadi, bilalah yang bersangkutan jadi misalnya, yang bersangkutan jadi, dan ada peserta lain, ada masyarakat, ada panitia, ada panwas yang tahu hal ini, sudah dilantik jadi perangkat desa, ya, 1-2 minggu sudah senang banget, sudah syukuran dan sebagainya. Tiba-tiba ada pihak yang menggugat berkasnya jenengan, ya, gugat di PT UN. Itu kalau penggugatnya menang, itu bisa batal semua SK-SK-nya semuanya. Kalau SK-nya batal, jenengan yang malu, keluarga, tahapan semuanya diulangi lagi dan sebagainya. Makanya kalau diarahkan oleh panitia dan panwas, manut demi keamanan jenengan sendiri. Paham ya? Iya. Meskipun sudah dilantik, sudah jadi perangkat desa, sudah kasih pelayanan, kasih jadi kadus 1, kadus 2. Tapi karena tadi itu nggak manut, berkasnya tetap diloloskan, berkas tidak lengkap diloloskan, ya, ada pihak yang menggugat di PT UN, itu bisa membatalkan, bisa mematahkan SK, membatalkan pelantikannya dan sebagainya. Ini iman-iman, kalau bisa diurus. Kalau tidak ada solusi, kita bantu solusinya seperti apa. Kaitan dengan akte, kaitan dengan KK, kaitan dengan KTP. Kalau kesulitan, kamu juga panas dan panitia pasti akan berusaha menghubungkan dengan OPD yang menangani, misalnya Capil misalnya. Kami juga berusaha mendorong Capil. Seperti tadi legalisir SD kesulitan, misalnya ada legalisirnya habis, mau legalisir, kami juga berusaha mencarikan solusinya bagaimana. Bukan berarti kami bermaksud ini tidak sesuai, kalau diperbaiki, bukan berarti kami mempersulit, sama sekali tidak ada niat untuk mempersulit peserta, sama sekali tidak ada. Semua peserta, semua bakal calon, semua calon punya hak yang sama, dan kami juga perlakukan semuanya sama. Betul tadi ketua panitia menyampaikan, mau pendaftar dari manapun kita perlakukan sama.
Apalagi sekarang syaratnya warga negara Indonesia. Kalau kemarin penduduk desa warga negara Indonesia kemarin, tapi tahun kemarin itu sudah ada perubahan. Sekarang jadi warga negara Indonesia. Kalau kemarin penduduk desa berarti hanya warga desa. Warga kelurahan nggak boleh. Kelurahan sama desa itu berbeda. Ya, kalau kelurahan itu di Cilacap Kota, kelurahan tengah, Cilacap Tengah, Utara, Selatan, itu membawa masing-masing 5 kelurahan. Kalau sekarang boleh semuanya. Ya. Jadi ini kalau ada perubahan regulasi kita laksanakan. Namanya panitia dan panwas itu hanya sebagai pelaksana, hanya sebagai pelaksana. Aturannya mau dirubah ya kita manut, aturannya aja ya kita manut. Tapi kita jangan sampai nabrak aturan. Nabrak aturan ya remuk nanti ke depan. Oke. Itu sedikit tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? 83. Oh sudah jelas. Berarti panitianya Jos ya. Jos Gandos. Ya. Ini panitianya luar biasa. Panitianya mangkat asik, semangat, semua kabeh. Kalau sing enom, kalau sing tua, sing mandan tua, sing mandan nom. Semangat ya, panitia semuanya. Cukup teman-teman? Nah ini karena ini jumlahnya 83, sepertinya sampai selesai siang, sampai melewati siang. Nanti mungkin ada waktu untuk sholat dulu ya sebentar ya. Nanti ketika ada penelitian, kita penelitiannya cepat aja nanti. Penelitian nanti Pak Formasi, panitia dibagi 4 ya. Dibagi 4, melayani masing-masing formasi, kemudian nanti masuk ke meja panwas, muter, setelah itu tanda tangan berita acara, surat pernyataan berita acara. Sudah selesai, nanti ada kurang-kurang apa disampaikan oleh panwas dan panitia, dengan bisa menyesuaikan kegiatan masing-masing. Jadi tidak nunggu sampai sore. Ya, mungkin ada yang bekerja, ada yang ngurusi putrane, mungkin bapaknya kerja, putrane kalau baik, nangis dan sebagainya. Kita sangat memaklumi. Jadi nanti selesai ini, minta berkas, kurang-kurang apa yang bisa diselesaikan hari ini, diselesaikan hari ini. Kalau tidak bisa, mungkin bisa segera diselesaikan. Tantangan berita acara, surat pernyataan, terus bisa menyesuaikan aktivitas masing-masing. Kecuali sini yang belakang-belakang mungkin nanti agak siang. Ini paling banyak 83. Kemarin Jepara Wetan 66. Ya, Jepara Wetan 66. Sidore berapa ya? Makanya? Jepara Wetan itu yang terbanyak kedua. Ini Alangambo ini saya tidak tahu ini Alangambo ini ada apanya. Meskipun formasinya 4 ya, tapi saya daftar orang kakek banget. Nek Bangkok ya standar ya. Iya. Yang sedikit itu Sidayu kemarin 21, itu pun kardus. Yang satunya itu 11, yang satunya 10. Jadi sedikit. Nah, itu yang mungkin ya dengan masing-masing punya pertimbangan kenapa daftar sini, kenapa tidak daftar di sini. Ada yang rumahnya Alangaba daftar di sana, ada yang rumah Jepara Wetan daftar di sini. Itu mungkin punya pertimbangan masing-masing. Ada suami istri yang daftar juga ada. Ya, suaminya daftar kasih, istrinya daftar kardus. Ada, kemarin ada seperti itu. Itu mungkin sudah dipikirkan masing-masing. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya nanti ditata saja meja-meja tata. Ini juga nanti kalau sudah tidak ini bisa digunakan, mejanya bisa digunakan oleh panitia ya. Nanti peserta kan bisa agak mundur sedikit. Silakan diatur supaya tertib ya, pelaksanaannya. Oh ya, sebelum saya tutup ya, tadi sing mangkat Ken dewek siapa? Coba maju ke depan. Ini dari kasih kesejahteraan, dari kasih pelayanan yang mangkat Ken dewek siapa? Kasih pelayanan. Gini, baca tetap enggak jenengan? Sakanane jenengan maca suwe nemune jenengan. Kan kene, jejer kene. Kasih pelayanan ada yang terlambat tadi, paling lambat. Maju ke depan, baca total. Kadu 1 paling keri dewek.
Orang sing aku daftar hadir bisa nggak dicek di daftar hadir? Beri, jajaran beri. Kadus 2. Yang kan derek siapa? Kadus 2. Itu surat jujur ini. Surat jujur apa wani? Ya maju. Kadus 1 nggak ada. Baru mangkat baru keri. Ya wes diajar ini dibaca. Ya pegang mic. Catatannya dibaca. Tadi yang saya tak sampaikan tadi apa saja dibaca, sing seru, yang lainnya menyimak, ya, lainnya menyimak. Ya, monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Camat dan Bapak atas kesempatan untuk menyampaikan dari hasil yang saya tangkap terkait arahan dari panitia. Langsung saja untuk kegiatan penelitian berkas persyaratan bakal calon perangkat desa tahap 1 Desa Alamber, Kecamatan Binangun. Yang pertama untuk setiap kegiatan supaya tepat waktu izin. Ya, betul. Lanjut. Untuk yang kedua untuk program acara ini dengan moto bersih tanpa titipan, tidak ada pesanan, tidak ada suap, tidak ada jual beli jabatan. Jangan ada yang berani mencoba-coba melobi camat ataupun kades seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, semua tahapan di dalam kendali Pak Camat secara pribadi. Ya. Terus yang keempat untuk tanggal 10 Juli 2025 pukul 15.30 itu semua berkas dari seluruh persyaratan harus sudah ada di panitia kayak gitu. Ya. Terus untuk acara besok, untuk acara konsumsi ditanggung peserta atau mandiri seperti itu. Ya. Untuk ujian praktik dan ujian tulis nanti panitia memberikan minum yang bersegel. Jadi tidak ada minuman dari rumah dengan jambi-jambi atau mbah-mbahnya itu nggak bisa. Gitu. Tadi Pak, gimana Pak? Ya, betul. Karena titipan-titipan baik ya. Titipan dukun-dukunnya rano gue. Lanjut. Terus untuk alat tulis semua dari panitia dengan harapan sing nulis didongani cara Pak Camat tadi itu nggak bisa dipakai kayak gitu. Bolpennya melaku dewek di meja. Ya, lanjut. Oke, untuk seluruh materi yang akan diujikan itu dari kecamatan langsung dengan materi yang pertama Pancasila, Undang-Undang Desa, Undang-Undang 45, Bahasa Indonesia dan pengetahuan umum kayak gitu. Terus apabila ada kasus peserta yang ngeyel dan ternyata diangkat dan dapat dilantik lulus, kedepannya akan digugat dan akan kalah di PTKPN seperti itu. Jaga nih kalau ada pihak yang menggugat, ya bisa batal semuanya. Ya, betul. Lanjut. Hanya itu Pak yang saya tanya. Hanya itu ya, geser. Ya, terima kasih satunya. Kalau ada kekurangan langsung diselaja. Ini kurang nih. Ya apa-apa. Monggo. Baik, saya dari formasi kasih pelayanan. Sebenarnya saya nggak terlambat, cuma karena Paling akhir. Ya, berjalan jenengan. Ya, lanjut. sebenarnya banyak poin-poin penting yang tadi Pak Camat sampaikan di depan, tapi yang saya tekankan di sini hanya beberapa poin Pak. Mohon maaf, karena yang lain sudah banyak mungkin yang tahu lah. Saya sendiri pribadi dari awal juga sudah tahu bahwa untuk Pak Camat ini orangnya seperti apa pas untuk ini. Jadi Aku pengen ditulis begini. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Setiap kegiatan supaya tepat waktu dan Ya, disiplin. yes. Lanjut. Moto dari Panwas atau penyelenggara kegiatan ini yaitu bersih tanpa titipan dan tak ada jual beli jabatan. Terus tidak boleh ada yang mencoba melobi kades ataupun Bapak Camat pribadi. Yes, lanjut. Terus yang selanjutnya
Apa tadi itu kurang satu, tangan-tangan besi gitu. Ngerti orang? Iya, tangan besi. Ngerti orang maksud tangan besi? Ya paham, yang apa? Orang yang lebih tinggi jabatannya yang menekan Punya pengaruh, pengaruh. kuasa dan lain-lain gitu ya. Ya, lanjut. Yang selanjutnya semua kegiatan ini karena bersifat sensitif, jadi semua ada dalam kendali ketua Panwas langsung. Ya, sing tadi sing kedua sing ono sing kurang sedikit. Selain lebih camate, jangan coba-coba menemui camate ya. Ya, nyari-nyari alamat rumahnya dan lain-lain, nggak ada itu. Ya, lanjut. Terus yang selanjutnya untuk penelitian tahap 1, tahap 2 harus sesuai waktu. Kalau di Alang Hamba kan tanggal 10 jam 5.30. Jam 15.30. 5.30 isuk berarti. 15.30 tet ya, waktu Alangamba ya, bukan waktu Jakarta, waktu Alangamba. Oh, beda sekian menit. Lanjut. Terus yang terakhir, yang poin terakhir, kegiatan ini tidak dipungut biaya. Ya. Terus yang tidak dipungut biaya itu mana? Jawab Oh banget. iya. Dan kecuali yang berkaitan dengan materai untuk pribadi. Terus yang lain-lain saya ini Bawa catat. minum sendiri, bawa snack sendiri, memakan sendiri ketika ujian juga disediakan oleh panitia, tidak membawa minuman dari luar. Itu ya. Nah, udah. Wes itu ya, satunya cuma kurang lengkap, nanti dilengkapi Pak Panitia. Lanjut, agak maju sedikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka Mas Rek, sakit apa? Sakit. Hah? Oh iya, sakit ya, wes. Lanjut. Maaf sebelumnya Pak ya, saya terlambat ya. Dan semuanya maaf. Soalnya saya grogi kalau ngomong di depan orang banyak. Berarti besok aku dulu gasik pokoknya. Orang kepengen kalau ngomong yang Arab yo dulu gasik. Iya, saya juga gak nyatet tadi. Hah? Gak nyatet. Enggak nyatet, belas sama sekali. Sedikit. Coba apa sih dicatat dengan yang pertama, kita tak bantu. Yang pertama apa? Tadi wis dianune sing loro mau rekam Pemberkasan tahap 1 Alhamba setiap kegiatan supaya tepat waktu. ya, pelan-pelan. Melihatnya ke sana. Nah. Saya grogi Pak. Atau ada pacarnya yang gini? Ya, Waduh, wes lanjut. yang kedua itu Santai, mungkin kanca-kancanya senasib seperjuangan kok di depan. Lanjut. saya nggak biasa depan orang banyak. Lanjut. Yang kedua, Bersih tanpa tidak ada bersih tanpa titipan. hebat. Ya, terus Semua ya dalam kendali konsumsi sendiri. konsumsi ini keri-kerian. Semua dalam kendali. Saya nggak nyatet. Semua dalam kendali. Ujian praktek dan tulis minum bersegel. Pancasila untuk untuk ujiannya Pancasila UUD 45. Ya wes cukup. Yang penting satu hal ya, yang penting ya Mas. Iya. Satu hal yang penting, jangan ada yang melobi-lobi ya. Tidak ada jual beli jabatan, tidak ada titipan, tidak ada suap. Itu yang penting, itu sangat penting. Nanti jenengan namanya siapa? Hah? Bahrul, formasi Kadus 2, nanti Pak Panitia dan Ketua dan sekretaris anggota memberikan pembinaan khusus kepada jenengan ya. Itu cukup ya, tepuk tangan untuk beliau bertiga. Ya sudah, silakan duduk kembali. Nah, silakan duduk kembali. Ya, nanti ini meripit apa yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang terlambat lagi, ya mungkin beda lagi. Ada sesuatu yang surprise untuk yang terlambat, ya, beda lagi. Makanya jangan sampai terlambat. Diantisipasi tadi sudah tak sampaikan. Rumahnya sekian kilo atau berapa meter diantisipasi. Bangun tidur jam berapa, mandi,
sarapan, ganti baju, dandan, sisiran, ya, dan lain-lain. Motornya disiapin, dikeluarin motor, dipanasi, perjalanan berapa menit sampai lokasi jam berapa, itu bisa dihitung sendiri. Ya, masing-masing berbeda-beda. Jangan sampai ada yang terlambat. Ya. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya secara teknis nanti kita laksanakan penelitian berkas. Silakan nanti dari panitia bisa mengatur masing-masing timnya nanti mencapai seperti ini saja. Dibantu dengan teman-teman panitia pengawas yang lain. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Camat Binangun sudah memberikan banyak hal sambutan arahannya, mohon untuk bisa dicermati dilaksanakan bersama bagi bakal calon. Dan selanjutnya adalah penelitian berkas tahap 1 yang akan dilaksanakan oleh panitia tingkat besar dan juga oleh Panwas, dan mohon arahan nanti kepada Panwas untuk tata letak layout ataupun pengaturan meja, mohon untuk arahan dan bimbingannya. Dan sebelum kita laksanakan penelitian berkas tahap 1, mari kita tutup terlebih dahulu untuk acara pembukaan pada pagi hari ini. Mari kita tutup terlebih dahulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira wakil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk bakal calon ya, nanti setelah kita tata kemudian pelaksanaan penelitian berkas, namun untuk berkas yang asli ini kadus 2 berkas yang asli siapa akan kita teliti dengan yang sudah dikumpulkan kemarin, yang sudah berada di panitia berupa fotokopi, yang sudah dilegalisir, nanti akan kita sinkronkan dengan dokumen-dokumen yang asli ya. Jadi nanti mohon untuk bisa disiapkan. Pada rekan panitia, monggo untuk bisa membantu untuk menata meja. Terus sedikit saya sampaikan kepada peserta untuk menurut saya